Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat bertemu kembali hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Saya percaya kita semua berada dalam kebaikan Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan itulah yang menghantar kita hingga hari ini. Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kembali masuk dalam hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari saja kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita membawa semua pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita lewat firman Tuhan dan juga lewat perjamuan kudus di hari ini. Mari kita menyembah Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau layak terima segala pujian penyembahan kami. Terima kasih, Kau yang baik. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Glory Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, buka suaramu, beri pujian yang terbaik bagi Tuhan. Ya Tuhanku, kami hendak bernyanyi, bermazmur, mengagungkan Engkau. Renaikan pujian ini bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada Tuhan. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Selagi ku ada, sebab inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, haleluya. Biarlah manis kau dengar pujian sembah kami, mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur meninggikan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, buka suaramu, naikkan penyembahanmu bagi Tuhan, naikkan pengagunganmu bagi Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita, Dia layak terima segala pujian. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Inilah yang kurenungkan Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami hidup hanya karena kebaikan-Mu. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan perkenankan kami lagi untuk menikmati hidup ini. Dan Tuhan perkenankan kami untuk beribadah lagi kepada Tuhan hari ini. Bapa, kami ada di hadapan-Mu.
membawa seluruh hidup kami, membawa pujian penyembahan kami. Dan kami rindu ini menyenangkan, menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau yang ada di tengah-tengah kami, sucikan, kuduskan, layakan kami. Dan berkenan berkati ibadah kami ini Tuhan, supaya ibadah ini mempermuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi kami. Ibadah ini Tuhan kami pertaruhkan dari awal hingga pada akhirnya hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Mari kita semua yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu Saudaraku, hanya kasih Yesus yang terindah dalam hidup kita. Dia membuktikan kasih-Nya, menyelamatkan kita, memelihara kita. Hari-hari hidup kita ada dalam kebaikan, kasih Tuhan. Dan karena itu mari kita terus menyembah Tuhan, memberikan pujian syukur bagi Tuhan. Tuhan mau melawat kita hari ini lewat kebenaran firman-Nya, juga lewat perjamuan kudus. Kasih yang terindah hanya dari-Mu Tuhan. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan dalam-Mu Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan, nan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita ada lagi dalam ibadah pada pagi hari ini dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita lebih dahulu berdoa. Mari tundukkan kepala. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami diberi kembali kesempatan untuk bersama-sama ada di dalam hadirat-Mu. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami rindu agar Engkau berfirman kepada kami. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami semua. Kiranya Tuhan mengurapi jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Supaya dengan urapan-Mu mereka benar-benar memahami akan keinginan hati-Mu Tuhan. Dan mereka boleh menyimpan firman-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh merasakan akan kuasa Tuhan yang tidak terhingga dalam hidup mereka. Dan mereka mendapatkan hidup berkemenangan karena mereka berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Tetapi terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu yang akan Kau pakai menyampaikan firman-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu Bapa. Supaya benar-benar segala sesuatu yang dikatakan lewat lidah bibir mulut hamba-Mu ini adalah dari kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap perkataan sungguh menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi hamba sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena Engkau berkata, hanya dengan firman kami dapat hidup. Bukan hanya hidup di dunia ini, sampai pada kehidupan kekal. Terima kasih Bapa, inilah waktu-Mu. Berfirmanlah kepada kami, supaya kami dapat menjadi oh Tuhan, sebagaimana yang Kau mau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh ada dalam ibadah kita pagi hari ini dan kita bersuka cita. Kenapa saudara kita bersuka cita? Sekalipun keadaan sekarang memang membuat semua orang menjadi takut dan khawatir, bahkan ada yang putus asa. Tetapi kita boleh bersuka cita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan saya sekali lagi berkata kepada Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, setiap firman Tuhan, sebelum firman Tuhan disampaikan, saya berkata bahwa kita adalah istimewa di hadapan Tuhan. Istimewa dibandingkan dengan orang-orang lain yang belum percaya dan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa, kita istimewa di hadapan Tuhan. Dan kita diperlakukan istimewa. Kenapa Bapak Ibu? Dan banyak kali kita menyebut banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita bahwa kita ini istimewa di matanya. Di mata Dia yang adalah penguasa atas segala sesuatu. Kenapa istimewa? Mari kita akan sama-sama baca di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23 demikian katakan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oh Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat sesuatu yang luar biasa, yang berbeda
berbeda dengan agama apapun yang ada di dunia. Kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang maha kudus, Dia adalah Allah yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang maha agung, Dia adalah Allah yang maha mulia. Dan Dia Tuhan. Ini istimewanya, Dia tinggal dalam diri kita, orang yang percaya kepadanya. Allah tinggal dalam manusia. Siapa kita? Bukankah itu satu yang istimewa? Yang luar biasa. Sementara orang lain mencari Tuhan. Sementara orang lain ingin bertemu dengan Tuhan. Mereka mencoba menghampiri Tuhan dengan cara-cara mereka. Tetapi kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, Tuhannya tinggal dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, bukan hanya Bapa dan Putra, tetapi Roh Kudus sendiri juga tinggal di dalam kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam kita. Itu Alkitab berkata kepada kita. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Itu sangat istimewa di pemandangan Tuhan. Dan ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan, jikalau kita menjadi anak-anaknya, kita adalah orang-orang yang istimewa. Dan Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, bukankah ini sesuatu yang menjadi penghiburan kita? Bukankah ini sesuatu yang menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu bersama-sama dengan kita? Dan kalau kita ada, dan Dia bersama-sama dengan kita, apa yang bisa dilakukan oleh kuasa-kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini? Dikatakan dalam kitab Roma bahwa kalau Allah di pihak kita, siapa akan menjadi lawan kita? Allah tinggal dalam diri kita. Allah pasti menjaga kita. Dan siapapun, siapa yang bisa melawan Dia yang Maha Kuasa? Tidak ada. Bukankah itu menjadi penghiburan kita? Sekalipun dalam keadaan seperti sekarang ini. Keadaan yang membuat banyak orang frustrasi, membuat banyak orang takut, membuat banyak orang khawatir, membuat banyak orang putus asa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, bukan hanya tinggal saja, tetapi ayat firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Dia tidak akan pernah sekali-kali pun meninggalkan dan membiarkan kita. Wey, betapa luar biasanya kita. Dia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dalam keadaan apa? Tidak akan Dia biarkan kita sendirian. Artinya Dia akan take care. Dia akan menjaga kita. Itu arti kata tidak membiarkan kita. Tidak meninggalkan kita karena Dia tahu bahwa kita akan menghadapi banyak sekali musuh. Kita akan menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Makanya Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tahu bahwa kita tidak akan bisa menghadapinya sendiri. Dan banyak saudara-saudaraku keistimewaan lain. Beberapa hal sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita anak-anak Tuhan. Kita diberi hak menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga. Dan lain-lain dan lain-lain. Banyak. Oleh karena itu baca Alkitab. Saudara. Dan saudara akan melihat dan menikmati keistimewaan saudara di hadapan Tuhan. Yang berbeda dengan umat manusia yang tidak percaya kepadanya. Oh Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan. Itu yang banyak Alkitab katakan kepada kita. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya kita tahu betapa luar biasanya kita di hadapan Tuhan. Betapa pedulinya, betapa kasihnya Tuhan kepada kita.
sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang ditebusnya. Dan saudara-saudaraku sekali kasih Tuhan, oleh karena itu, dalam menghadapi situasi saat ini, yang dikatakan oleh Alkitab adalah sangat sulit. Orang-orang banyak berpikir macam-macam mengenai keadaan-keadaan sekarang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia diharu-birukan, dikacau balaukan dalam keadaan situasi yang tidak menentu. Di dalam keadaan situasi yang tidak menentu dan sulit itu, saudara-saudara, bukan hanya sebagian dari satu negara, atau hanya satu negara, atau hanya satu benua, tetapi seluruh dunia terpengaruh oleh keadaan sekarang. Oleh keadaan sekarang, dunia terpengaruh. Seluruh lapisan masyarakat, dari masyarakat yang sederhana sampai seorang konglomerat, sampai seorang disebut elit global dan lain-lain. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua terpengaruh lapisan masyarakat. Lapisan apapun terkena dampak daripada situasi yang sekarang ini. Tidak bisa disangkal lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, bahkan segala sendi-sendi kehidupan, dari rumah tangga, perusahaan, bahkan lembaga-lembaga keagamaan, apapun sendi-sendi kehidupan dari manusia, semua terpengaruh, mempunyai dampak-dampak yang tidak baik terhadap semuanya. Kalau firman Tuhan mengatakan dunia ini sedang digoncang. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa seluruh dunia, bukan hanya satu negara, bukan hanya satu benua, seluruh dunia, itu sesuatu yang menarik yang perlu kita renungkan, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa seluruh dunia? Ketika saya merenungkan hal ini, kenapa Tuhan sampai seluruh dunia terkena dampak daripada masalah COVID ini, kesulitan ini? Ya karena Tuhan sedang beracara bukan pada satu bangsa saja. Tuhan sedang beracara bukan hanya dengan satu benua, tetapi Tuhan sedang beracara dengan seluruh dunia. Allah sedang berbicara kepada seluruh dunia, kepada seluruh umat manusia. Makanya Allah menggoncangkan, Allah membiarkan ini dunia tergoncang oleh keadaan yang sekarang ini. Tentang apa? Allah sedang berbicara kepada seluruh umat manusia. Siapapun mereka. Dari negara yang terkuat sampai negara yang terlemah. Dari negara yang kecil sampai negara yang besar. Dari negara yang super kaya sampai negara yang paling miskin. Allah sedang berbicara kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruh pemerintahan. Kepada seluruh kekuatan-kekuatan ekonomi dunia. Kepada seluruh mereka-mereka yang merencanakan kekuatan-kekuatan yang merusak kepada dunia ini. Allah sedang berbicara. Dan orang-orang yang sedang melakukan dengan arogansi mereka, menunjukkan kekuatan bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, Allah sedang berbicara kepada semua manusia, seluruh dunia, tentang dua hal. Yang pertama, tentang eksistensinya Tuhan. Allah sedang berbicara kepada seluruh umat manusia bahwa Dia ada, Dia hadir, Dia yang mengendalikan, Dia yang maha kuasa.
Dan tidak ada satupun yang bisa lepas dari genggaman tangannya, dari kendalinya. Di luar dia. Tidak ada satupun yang bisa melampaui kekuatan dan kekuasaannya. Allah berbicara. Ayat Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkata sebelum dia naik ke sorga, bahwa segala kuasa, kuasa apapun ada di dalam tangannya, di bumi dan di sorga. Jadi jangan bangga dengan kekuatan, jangan bangga dengan kekuasaan saudara, jangan bangga dengan negara saudara yang kuat, jangan bangga dengan kekayaan saudara yang tidak terhitung itu. Saudara-saudaraku, semua itu ada di tangan daripada Tuhan. Sekali Tuhan bertindak, semuanya bisa berubah. Sekejap bisa berubah. Sedetik bisa berubah. Bapak Ibu dan Saudara, Allah sedang berbicara mengenai eksistensinya kepada seluruh umat manusia. Allah berbicara lewat berbagai macam peristiwa di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja sama dalam segala hal. Segala hal. Segala hal termasuk upayamu, termasuk bisnismu, termasuk segala sesuatu yang kau kerjakan. Tata Tuhan mengendalikan engkau. Engkau ada di dalam tangannya. Jangan bilang engkau bisa berbuat segala sesuatu tanpa Tuhan campur tangan. Engkau bisa berkata engkau bisa membolak-balikan dunia. Tapi Tuhan tahu. Tuhan memegang engkau. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Allah sedang berbicara melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan manusia. Untuk mengatakan kepada manusia, Dia ada. Dia Tuhan. Dia yang menciptakan. Dia yang mengatur. Dia yang mengendalikan. Dia yang memelihara. Bukan saudara. Bukan negara superpower. Bukan orang-orang yang maha kaya. Elit global yang menentukan dunia ini. Yang menentukan dunia adalah Tuhan. Yang menentukan umat manusia adalah Tuhan. Yang menentukan saudara adalah Tuhan. Di tangan Tuhanlah segala-galanya. Tuhan mau bicara lewat peristiwa yang sekarang ini sedang terjadi kepada manusia. Tentang supaya orang-orang tahu Dia ada. Dia Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi akan kekuatan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa membaca lewat apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Firaun, seorang raja yang ditakuti pada masa itu dan sangat maha kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sana dia mencoba menahan orang Israel. Tetapi apa yang dikehendaki Tuhan bahwa orang Israel harus keluar. Nyatanya bukan kekuatan apapun yang ada tidak ada kekuatan apapun di Mesir yang sanggup menjaga atau menghalangi orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menentang kepada Tuhan. Hari-hari ini kita banyak mendengar, melihat kelakuan manusia yang menentang kepada Tuhan. Apa yang sedang terjadi saudara-saudaraku dikasihi Tuhan? Baru-baru ini di Amerika kita melihat satu peristiwa yang belum pernah terjadi. Kita mengenal Amerika sebagai negara yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. In God we trust. Tetapi sekarang negara itu sudah berubah. Mereka menjadi satu negara yang tidak lagi mengakui kedaulatan Tuhan atas segala-galanya. Pada saat pelantikan Presiden Joe Biden, pendeta berdoa bukan dalam nama Tuhan Yesus lagi, tetapi dalam nama yang lain, yang bukan Tuhan,
Bukan itu sesuatu yang menentang kepada Tuhan. Dan kita melihat kelakuan daripada orang-orang yang ada di sana. Bagaimana mereka bisa menerima akan apa yang disebut oleh Tuhan sebagai suatu pekerjaan dosa. Bagaimana mereka menerima perkawinan sejenis. Bagaimana mereka mengakui keberadaan sejenis. Pasangan-pasangan sejenis. Itu yang Tuhan hukum pada saat zaman Sodom dan Gomora. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, lepas daripada itu juga sebenar-benarnya mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa Tuhan sudah berfirman mengenai keadaan itu. Firman Tuhan sudah mengatakan hal itu bahwa pada menjelang hari Tuhan, hal yang pertama Tuhan sedang berbicara kepada seluruh dunia dan umat manusia lewat kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa di dunia yang sedang terjadi tentang keberadaan dan eksistensinya yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun, tentang kedaulatannya, kuasanya tidak bisa dihalangi oleh siapapun, tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia, dalam bisnis, dalam ekonomi, dalam kekuasaan. Tuhan campur tangan, tidak ada satupun kuasa yang bisa menentang Dia. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, lewat peristiwa alam, lewat peristiwa-peristiwa yang sekarang terjadi, Allah berbicara hal yang kedua. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang kedatangannya yang kedua, yang sudah tidak lama lagi. Dia memperingatkan manusia. Apa yang terjadi bagi mereka mungkin sekarang mengakui adanya pasangan sejenis itu sebagai satu kemajuan untuk kebersamaan, persamaan hak. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Alkitab sudah mengatakan hal itu. Bahwa hal itu akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menjelang hari Tuhan. Saudara, hal yang kedua yang Tuhan bicara lewat peristiwa-peristiwa hari-hari ini adalah Dia ingin mengatakan kepada seluruh umat manusia bahwa Tuhan akan segera datang kembali yang kedua. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu yang kedua. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, apa yang sedang terjadi di sekarang ini? Yang terjadi sekarang ini di mana kesulitan-kesulitan begitu rupa. Itu pun sudah difirmankan oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama baca. Di dalam kitab Luka, di dalam kitab Yoel pasal 1 ayat yang keempat. Kitab Yoel pasal ke-1 ayat yang keempat. Yoel pasal 1 ayat yang keempat. Mari kita baca. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya sudah dikatakan oleh Nabi Tuhan lebih kurang 2.800 tahun yang lalu. Bayangin, 2.800 tahun yang lalu Tuhan sudah memberitahu kepada umat manusia tentang apa yang terjadi menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua. Dan lewat peristiwa-peristiwa yang ada, mari kita sadar. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua. Orang-orang yang percaya dan siapapun saudara yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Dengar, sudah 2.800 tahun yang lalu Tuhan memberitahu keadaan sekarang. Yoel, seorang nabi kecil yang hidup lebih kurang 800 tahun sebelum Masehi. Kalau ini udah tahun 2000 sekian, berarti 2.800 tahun yang lalu dia menyampaikan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan beritahukan kepada manusia yang akan terjadi pada hari-hari ini. Lihat, baca dengan baik-baik, dengarkan dengan baik-baik. Yoel 1 ayat yang keempat.
Yoel ini berbicara mengenai hari Tuhan. Secara khusus, Yoel ini hanya tiga pasal, 1, 2, 3. Tapi dalam keseluruhannya dia berbicara tentang hari Tuhan. Dan hari Tuhan dikatakan di sini, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini satu gambaran yang luar biasa. Binatang belalang pengerip itu akan memakan tumbuh-tumbuhan daunnya saja. Daunnya saja. Itu menggambarkan satu kesulitan yang hanya sekecil. Tapi akan datang belalang pindahan yang akan memakan buah-buahan. Yang akan memakan buah-buahan. Dan kemudian setelah itu akan lebih meningkat lagi. Bukan hanya buah yang dimakan, tetapi batang pohon dimakan. Dan setelah batang pohon dimakan, datang lagi belalang pelahap yang akan bukan hanya batang, bukan hanya daun, bukan hanya buah, bukan hanya batang, tetapi akar sumber kehidupan. Habis. Jadi itu menggambarkan kesulitan-kesulitan yang akan terus meningkat. Jadi kesulitan yang sekarang ini sedang terjadi adalah awal daripada kesulitan-kesulitan yang akan datang. Rasul Paulus kepada suratnya kepada Timotius mengatakan bahwa hari itu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah hari dan masa yang sukar. Itu yang terjadi. Itu yang akan kita hadapi. Itu yang akan kita alami. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Menghadapi dan melihat itu semua sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita harus menghadapinya? Hari-hari ini saya melihat renungan-renungan harian yang dibagikan. Khotbah-khotbah yang disampaikan mengenai kekhawatiran, mengenai ketakutan, mengenai kemustahilan. Oh Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu semua kita begitu rupa Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita semua jemaat Tuhan dan siapapun yang mendengarkannya. Saudara-saudara, Tuhan memberi kekuatan kepada saudara. Tuhan yang akan menolong kepada saudara. Dan terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam menghadapi situasi yang sekarang ini sulit. Kemudian akan semakin sulit. Dan akan bertambah-tambah sulit. Dan akan menjadi satu kesulitan yang tampaknya mustahil diatasi. Kekeringan. Pelahap memakan akar dari pohon. Tidak ada lagi harapan. Tapi bagaimana anak-anak Tuhan? Kembali kepada awal perenungan pada pagi hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi semua situasi dan apa yang akan kita hadapi, kita sudah diberitahu oleh firman Tuhan. Bagaimana sikap kita? Oh Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Yakin, pegang firman Tuhan. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita milik Dia. Dia Tuhan tinggal di dalam kita. Maka Dia tidak akan membiarkan kita. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekali-kali Dia tidak meninggalkan kita. Karena Dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Dan Dia yang akan membuat jalan-jalan keluar bagi kita. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Begitulah sikap kita seharusnya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kembali merenungkan hari-hari ini betapa istimewanya kita.
Dan ketika kita tahu dan kita mengerti akan firman Tuhan, betapa istimewanya kita di hadapan Tuhan, maka kita akan tenang menghadapi itu semua. Jangan takut. Apa yang dikatakan oleh 5 13 ayat 5, itu akan menjadi pengalaman saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Renungan Rabu yang disampaikan kepada saudara-saudara menggambarkan satu ilustrasi yang begitu komplit. Kalau saudara-saudara membaca renungan pagi itu, kita melihat apa yang dikatakan dan diinginkan di dalam renungan itu. Gempa bumi di Armenia pada tahun 1998 yang menghancurkan kota itu dan menghancurkan sebuah sekolah. Dan sekolah itu di mana pagi sebelumnya seorang ayah mengantarkan anaknya untuk sekolah. Mengantarkan anaknya untuk masuk sekolah. Baru saja dia keluar, baru saja dia berangkat meninggalkan sekolah. Tiba-tiba gempa bumi yang sangat besar menggoncang. Dan ayah itu masih dalam kendaraan ketika dia melihat kaca spion. Sekolah di mana anaknya masuk itu runtuh. Ayah itu kemudian berbalik ke sekolah itu. Dia kemudian berlari. Dia mencari lokasi di mana ruangan sekelas daripada anaknya itu berada. Dan kemudian tanpa peduli, ayah itu mulai menggali, mulai menyingkirkan reruntuhan-reruntuhan yang dia pikir bahwa disitulah letak daripada ruangan kelas daripada anaknya. Tanpa berhenti, ayah itu terus membongkar runtuhan-runtuhan itu tanpa mengenal lelah. Orang-orang memperingatkannya, tapi dia tidak peduli. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Orang-orang bersimpati. Orang-orang mengatakan tunggu saja pertolongan dari emergency. Tetapi tidak mau. Ayah itu terus menggali. Dan akhirnya sampai pada suatu saat, sampai 1 hari 24 jam masih belum. Sampai akhirnya 36 jam ayah itu terus menggali dan menggali. Karena dia ingin dan dia tahu anaknya ada di dalam sana. Dan ketika 36 jam tanpa henti, dia mendengar ketukan-ketukan dan teriakan minta tolong. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, ayah itu kemudian berteriak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari tolong, datang angkat batu ini. Saya mendengar ada teriakan di bawah meminta tolong. Dan kemudian beberapa orang datang mengangkat bongkahan yang besar itu. Bongkahan besar itu diangkat. Dan memang benar di dalam ruangan yang tertutup bongkahan batu yang besar itu, di sana ada guru dan murid-murid 13 orang yang terluka tapi masih hidup. Dan di salah satu di antaranya adalah anak daripada ayah ini. Yang kemudian anak ini ketika keluar dia berlari memeluk ayahnya. Dan dia berkata, ayah, aku berkata kepada mereka, selalu berkata pada mereka, ayahku akan datang dan menolong kita. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, peristiwa ini ditulis oleh sebuah berita. Bukan peristiwa ilustrasi, tapi ini peristiwa yang benar-benar terjadi, itu hebatnya. Tapi melalui peristiwa ini kita belajar sesuatu. Bapa dunia mengasihi akan anaknya sedemikian rupa. Terlebih Bapa kita di sorga. Ibrani 13 ayat 5 bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kita. Seperti ayah ini tidak pernah membiarkan anaknya terkurung. Dia tahu dia anaknya ada di sana. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Bapa di sorga mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dan kita belajar hal yang kedua dari ilustrasi ini. Anak perempuan ini, dia berkata dan meyakinkan orang-orang yang ada di sana, jangan takut, ayahku pasti datang.
ayahku pasti menolong kita. Ada iman, ada percaya daripada anak ini kepada bapaknya, bahwa bapaknya mengasihi dia, bahwa bapaknya pasti datang untuk menolong dia. Inilah iman yang yang Tuhan ingin kita miliki. Kita tahu dalam keadaan situasi yang sulit saat ini, ada Bapa kita yang Maha Kuasa yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Teriakkan kepada semua orang, hai orang-orang percaya, ada Tuhan yang Maha Kuasa yang mengasihi kita, yang sekarang berbicara lewat peristiwa-peristiwa yang ada, supaya manusia kembali kepada Dia. Dia sudah terbukti mengasihi kita. Bukan hanya sebagai seorang ayah seperti ayah tadi, tapi dia sudah mati di kayu salib untuk mengambil kita dari lumpur dosa. Kasihnya tidak pernah gagal. Firman-Nya tidak pernah gagal. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, apapun persoalanmu, apapun yang menjadi keinginanmu, persoalanmu, hari ini Bapa itu menunggu engkau. Bapa itu ada bersama dengan kita. Mari kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih karena Bapa kita, Bapa yang mengasihi kita dengan sempurna. Dia sudah melakukan kasih-Nya dengan mengirim anaknya mati di kayu salib. Yang pagi hari ini kita peringati lewat perjamuan kudus. Mari kita sama-sama masuk di dalam perjamuan ini. Persiapkan diri kita. Dan kepada semua pelayan-pelayan Tuhan, marilah kita melayani keluarga dengan menghayati peristiwa Golgota. Sementara kita akan sama-sama menaikkan pujian, saya akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Bapa, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin kacau, di mana keadaan dunia yang begitu berdosa kepadamu Tuhan, bahkan manusia terang-terangan menentang Engkau. Kami bersyukur bahwa itu semua Engkau sudah beritahu kepada kami, bahwa memang itu akan terjadi, menjadi tanda bahwa Engkau akan kembali. Bapa, terima kasih. Kami menjadi milik-Mu. Kami juga percaya kami tidak pernah ditinggalkan oleh-Mu. Bahkan Engkau sudah memberikan kepada kami anugerah-Mu yang ajaib, dengan menjadikan kami anak-anak, mengangkat kami dari lumpur dosa dan memuliakan kami menjadi milik kesayangan-Mu, biji matamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami istimewa di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kepada kami iman, sukacita, damai sejahtera, keistimewaan yang kami miliki. Kami boleh teriakkan kepada dunia. Mereka belum percaya kepadamu, supaya mereka juga dipercaya kepadamu. Oh Bapa di sorga, pasti mau menolong siapapun yang juga mau datang kepadanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan masuki perjamuan kudus. Tuhan menolong, menyatakan belas kasihan, supaya lewat perjamuan ini ada mujizat mulai terjadi. Tuhan, janji-Mu, siapa yang makan minum dengan percaya, mereka mengalami janji-janji Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dosa dilepaskan, yang mempunyai persoalan ditolong oleh Tuhan. Sehingga semua ini menjadi kesaksian yang memuliakan
memuliakan nama-Mu. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, Tuhan, hamba percaya Engkau ada bersama dengan mereka dan bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah waktu-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan, dan kuasa-Mu dan kasih-Mu kepada kami semua. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sana aku dapat. Jemaat dikasih Tuhan, terimalah. Inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah hancur dan tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Sambil menyanyikan pujian ini, kepala-kepala rumah tangga silakan melayani setiap anggota keluarga yang ada, ataupun siapapun yang hadir di sana. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku, dan ku jatuh pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari saya ajak seluruh jemaat berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan ini. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Renungkan akan penderitaan Tuhan. Tubuh yang hancur karena dosa-dosa kita. Yes. Kita bersyukur kalau pagi ini kita bisa memperingatinya. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan yang telah hancurkan dosa kita. Sebelum kita makan, kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai roti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita akan sama-sama makan dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai cawan ini sebelum kita minum. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama bersyukur terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kasih-Mu yang sempurna kepada kami. Kami bersyukur untuk ini semua Tuhan. Bila kiranya kami akan minum darah-Mu ini dengan percaya bahwa semua yang mempunyai persoalan akan dibereskan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dosa dilepaskan, bahkan belenggu-belenggu apapun dilepaskan oleh Tuhan. Amen. Sehingga kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami adalah kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan sama-sama minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa.
Firman yang disampaikan dengan waktu yang terbatas, dalam segala keterbatasan yang ada. Tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus yang tidak terbatas, yang berjanji akan mengajar setiap kami, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, bahkan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus akan berbicara kepada mereka bahwa kebenaran firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, dan menuntun mereka untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, karena Engkau mengasihi semua orang. Hamba percaya bahwa Engkau tidak akan menyia-nyiakan semua kesempatan yang ada untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Bapa, terima kasih Engkau menyertai ibadah ini. Berkati akan jemaat-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau juga melawat mereka satu persatu. Mereka yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan setelah mendengarkan firman Tuhan ini, mereka istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau yang akan beracara dan melepaskan, menolong mereka. Kesulitan apapun, keuangan, masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah karir, masalah pendidikan, bahkan masalah-masalah apapun juga. Kalau mereka ada yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan, mereka menjerit, Tuhan beracaralah dengan mereka. Engkau melepaskan mereka dari ikatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu bersyukur untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Berkati sekali lagi seluruh jemaat Tuhan, apapun yang mereka lakukan di hari-hari mendatang. Dalam situasi yang sulit, Engkaulah Tuhan yang juga mengendalikan segala-galanya. Dan memberkati anak-anak-Mu dalam warung, toko, pekerjaan, ataupun usaha-usaha lain, pabrik dan lain-lain. Tuhan memberkati mereka, memeliharakan mereka. Berkati juga mereka yang dengan setia beribadah, setia mendukung pekerjaan Tuhan, setia memberikan persembahan-persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati mereka sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Perpuluhan yang mereka berikan kepadamu, Engkau juga yang berjanji melimpahkan berkat sesuai janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu hanya bisa berdoa dan mohon. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami semua, yang akan memeliharakan kami di tengah-tengah segala kesulitan yang ada. Kami tahu dan percaya Engkau mengendalikan, Engkau berdaulat. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk pemerintahan kami, dari kota Cimahi, kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sampai Indonesia. Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran menteri, bahkan akan semua aparat-aparat pemerintahan, dari manapun dan apapun, dari ujung Indonesia timur sampai barat, Tuhan memberi mereka semua rasa takut akan Engkau, sehingga mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa pada malam hari ini untuk mereka, anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Januari. Engkau memberkati akan Bapak Kalpen, Engkau memberkati Pak Heri, Engkau memberkati Pak Yudi, Engkau memberkati Wandito, Engkau memberkati Pak Ari Paat, Engkau memberkati David, Engkau memberkati Pak Dadang, Engkau memberkati Ibu Sri, Engkau memberkati Asep, dan Engkau memberkati Andreas. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua yang berulang tahun di bulan Januari ini. Engkau juga menyertai mereka, sehingga dalam setiap langkah yang mereka lakukan, ada berkat-berkat Tuhan, ada janji-janji Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita Tuhan, ada pertumbuhan iman yang Kau ciptakan lewat segala keadaan dan situasi, sehingga anak-anak-Mu ini makin dewasa dan makin berkenan kepada Engkau. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam segala cita-cita. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bersyukur untuk semua ini. Terima kasih Tuhan juga untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dari pemujian, pemusik, multimedia. Bahkan apapun dikerjakan, Tuhan juga memberkati mereka semua. Bapa, terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu akan menyertai kami sampai pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kami. Silakan Bapak Ibu Saudara berdiri dan terimalah berkat. Kasih sayang daripada Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan Saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan beserta, Tuhan memberkati. Sampai minggu depan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji